Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Faisal Hakim dengan NIM 4205 kelas 2023E. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS pengantar ilmu hukum mengenai undang-undang. Undang-undang dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Hal tersebut bermakna bahwa negara Indonesia bukan negara yang berdasar atas kekuasaan. Negara hukum memiliki konsep adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia, adanya pemisahan kekuasaan dalam negara. Setiap tindakan negara harus berdasarkan undang-undang yang dibuat terlebih dahulu dan memiliki peradilan administrasi untuk menyelesaikan perselisihan antara penguasa dan rakyat. Jadi, Indonesia yang merupakan penganut sistem hukum civil law yang dimana adanya kodifikasi hukum agar didapat suatu kesatuan hukum dan suatu kepastian hukum yang berbentuk undang-undang. Yang pertama, pengertian undang-undang. Menurut TST Kansel SH, undang-undang adalah suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, diadakan, dan dipelihara oleh penguasa negara. Undang-undang juga memiliki dua pengertian menurut Bush, yaitu dalam arti formil. Undang-undang dalam arti formil adalah setiap peraturan negara yang karena bentuknya disebut undang-undang, atau dengan kata lain, setiap keputusan pemerintah yang merupakan undang-undang karena cara pembuatannya. Dalam arti formil ini, sistem hukum, aturan dapat dikatakan sebagai undang-undang karena dilihat dari cara pembuatannya. Contohnya, undang-undang yang dibuat berdasarkan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 5 ayat 1 ini menyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR. Yang kedua, undang-undang dalam arti material. Undang-undang dalam arti material merujuk pada setiap bentuk keputusan pemerintah yang memiliki kekuatan mengikat tanpa memperhatikan prosedur pembuatannya dan tata cara formal dengan dasar hukum pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, undang-undang ini juga merupakan salah satu sumber hukum di Indonesia dan yang paling utama di antara kebiasaan, traktat, jurisprudensi, dan doktrin. Yang kedua, jenis dan hierarki peraturan undang-undang. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan, maka kita tidak bisa lepas dari teori Hans Kelsen, yaitu teori Stufenbauer. Teori Stufenbauer ini menjelaskan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang di mana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi, seperti konstitusi, harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar. Di negara Indonesia, tata urutan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian di bawahnya ada ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang keempat, peraturan pemerintah. Yang kelima, peraturan presiden. Yang keenam, peraturan daerah provinsi. Dan yang ketujuh, peraturan daerah kabupaten atau kota. Selanjutnya, pembentukan undang-undang. Proses pembentukan undang-undang di Indonesia terdiri dari 5 tahapan, yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Hal tersebut tercantum dalam pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi sebagai berikut. 1. Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Yang kedua, setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Yang ketiga, jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR pada masa itu. Yang keempat, Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. Yang kelima, dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Pembentukan undang-undang ini melalui 5 tahap pembentukan undang-undang. Yang pertama, perencanaan.
Di dalam tahapan perencanaan ini, Badan Legislatif menyusun program legislasi nasional atau prolegnas di lingkungan DPR. Pada tahap ini, Badan Legislatif dapat mengundang pimpinan fraksi, pimpinan komisi, dan atau masyarakat. Kemudian, Badan Legislatif berkoordinasi dengan DPD dan Menteri Hukum dan HAM untuk menyusun dan menetapkan prolegnas. Prolegnas jangka menengah dan prolegnas tahunan ditetapkan dan dengan keputusan DPR. Kemudian tahap kedua ada penyusunan. Di tahap penyusunan ini dimulai dari naskah akademik yang disusun oleh anggota komisi atau gabungan komisi. Kemudian ada penyusunan draft awal RUU oleh anggota atau komisi atau gabungan komisi. Yang ketiga, pengharmonisasian, pembulatan, pemantapan konsep RUU yang paling lama 20 hari masa sidang sejak RUU diterima Badan Legislatif. Kemudian tahap ini dikoordinasi kembali oleh Badan Legislatif. Selanjutnya, RUU hasil harmonisasi Badan Legislatif diajukan pengusul ke pimpinan DPR. Lalu diadakan rapat paripurna untuk memutuskan RUU usul inisiatif DPR dengan keputusan A. Persetujuan tanpa perubahan, atau B. Persetujuan dengan perubahan, atau C. Penolakan. Kemudian penyempurnaan RUU jika keputusan adalah persetujuan dengan perubahan yang paling lambat 30 hari masa sidang dan diperpanjang 20 hari masa sidang. Kemudian RUU hasil penyempurnaan disampaikan kepada Presiden melalui surat pimpinan DPR. Presiden menunjuk menteri untuk membahas RUU bersama DPR yang paling lama 60 hari sejak surat pimpinan DPR diterima Presiden. Di tahapan ketiga ada pembahasan. Tahapan pembahasan dilakukan dengan membahas rancangan undang-undang di DPR dan melibatkan berbagai pihak seperti masyarakat, akademisi, dan ahli. Di dalam tahapan pembahasan ini, ada dua tingkat pembicaraan. Yang pertama, pembicaraan tingkat 1 oleh DPR dan menteri yang ditunjuk Presiden yang dilakukan dalam rapat komisi atau gabungan komisi atau badan legislatif atau badan anggaran. Kemudian pembicaraan tingkat 2 yakni pengambilan keputusan dalam rapat paripurna. Lalu undang-undang disahkan dalam tahap pengesahan. Rancangan undang-undang disampaikan dari pimpinan DPR kepada Presiden yang kemudian disahkan. Lalu tahapan terakhir, rancangan undang-undang yang telah disahkan diundangkan dalam lembaran negara Republik Indonesia. Kemudian yang terakhir, asas peraturan perundang-undangan. Asas peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri dari beberapa asas yang meliputi: satu, asas kejelasan tujuan. Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Kemudian, asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. Setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Yang ketiga, asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Yang keempat, asas dapat dilaksanakan, yaitu peraturan perundang-undangan harus dapat dilaksanakan oleh masyarakat. Yang kelima, asas kedayagunaan dan hasil kegunaan. Jadi, peraturan perundang-undangan harus bermanfaat bagi masyarakat dan beruntutan bagi kepentingan bersama. Yang keenam, asas kejelasan rumusan. Setiap peraturan perundang-undangan harus memiliki struktur yang jelas dan tertata. Kemudian yang terakhir, asas keterbukaan. Pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan dan pengundangan. Peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berdasarkan pada Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum negara Indonesia. Kemudian yang terakhir, daftar pustaka. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.